Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas dari latihan soal yang ada di subtema 2 materi tematik. Dan pembahasan ini adalah soalnya ada di halaman 94 hingga 97 di buku tematik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke. Untuk rumah yang pertama ini, perintahnya adalah berilah tanda silang di depan huruf A, B, C, atau D yang dianggap paling tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat, itu nanti kita beri tanda silang. Kita mulai dari soal nomor 1. Ketersediaan air bersih dan sehat merupakan titik-titik setiap warga. Kalau ketersediaan air bersih dan sehat berarti ini adalah hak ya, hak setiap warga. Nomor 2, berikut ini yang menunjukkan kewajiban menghemat listrik. Yang menghemat listrik adalah yang B ya, mematikan lampu pada siang hari. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan menghemat penggunaan energi listrik adalah yang menghemat energi listrik adalah yang B lagi, yaitu mematikan lampu saat tidur. Kemudian yang nomor 4, sikap berikut yang mencerminkan kewajiban menghemat energi. Yang menghemat energi ya, energi apa saja boleh. Yang menghemat adalah yang C, menggunakan kipas angin tangan ya. Nomor 5, berikut petunjuk penggunaan komputer kecuali, berarti yang bukan. Yang D, biarkan komputer dalam keadaan menyala jika tidak digunakan. Ini bukan penggunaan komputer ya, ini nanti malah boros. Nomor 6, selesai publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud dipasang di tempat umum. Ini bukan selesai ya, maksudnya selembar, selembar publikasi, jadi kertas selembar yang berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud dipasang di tempat umum disebut poster. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, berikut ciri-ciri poster kecuali, berarti yang bukan ciri-ciri poster yang D, kalimatnya panjang. Kalau poster kalimatnya singkat, padat, jelas ya. Nomor 8, berikut petunjuk penggunaan blender kecuali. Yang A, letakkan blender di tempat lembab. Tidak boleh ya, kalau alat-alat yang berhubungan dengan listrik ditaruh di tempat lembab nanti bisa menyebabkan kesetrum. Nomor 9, berikut ini manfaat energi gerak angin kecuali, berarti yang bukan. Yang B, menghangatkan ruangan. Kalau manfaat energi gerak angin contohnya kan kipas angin. Kalau kipas angin bukan menghangatkan ya, justru malah menyejukkan. Nomor 10, perambatan panas matahari sampai di bumi berlangsung secara, ini berarti pancaran sinar. Kalau yang sinar itu namanya radiasi, D. 11, listrik digunakan untuk penerangan di jalan dan di rumah-rumah. Hal ini menunjukkan fungsi listrik sebagai sumber energi karena penerangan, berarti dia energi cahaya. 12, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada blender adalah manfaatnya ya. Untuk C, menghancurkan buah dan sayur. 13, energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang paling banyak biasanya di rumahnya kita paling banyak digunakan adalah C, energi listrik. 14, berikut ini yang menghasilkan energi gerak kecuali adalah yang D, matahari ya. Kalau matahari biasanya menghasilkan energi panas, cahaya, kemudian energi listrik. Terus yang nomor 15, bahan baku pembuat kertas adalah C, pohon dan air. Berikut ini manfaat tanaman jahe kecuali, yang bukan manfaat tanaman jahe adalah berarti yang D, yang mengobati patah tulang bukan tanaman jahe ya. Nomor 17, batu bara merupakan sumber daya alam yang bersifat C, non hayati dan tidak dapat diperbaharui.
Non hayati itu artinya berarti bukan makhluk hidup. Sumber daya alam dari batu bara ini kan benda mati ya, dan tidak dapat diperbaharui, itu berarti jumlahnya terbatas. Nomor 18, briket batu bara digunakan untuk B. Memasak. 19, sumber energi alam yang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Yang mana? Yang A, sinar matahari. Ini kita bisa rasakan langsung ya. 20, sumber energi untuk mengoperasikan mobil. Nah, mobil kita biar bisa jalan biasanya diisi dengan B, bensin. Nomor 1, Rumawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Kita isi ya. Nomor 1, contoh perilaku menghemat penggunaan kertas. Banyak ya contohnya. Salah satunya adalah nih, membuat mainan dari kertas bekas. Jadi kalau kita buat mainan, pakainya kertas bekas. Kalau pakai kertas yang baru, sayang kalau dibuat untuk mainan ya. Nomor 2, mandi dengan menggunakan shower adalah contoh perilaku menghemat energi apa? Kalau mandi kita pakai air, jadi ini adalah menghemat energi air. 3, panas merupakan salah satu sumber energi. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Kalor itu sama aja energi panas. 4, perpindahan panas melalui zat perantara zat padat disebut, contohnya itu yang sendok itu loh. Nah, konduksi. Nomor 5, sumber energi kimia bagi tubuh manusia adalah yang biasa kita masukin ke mulut itu loh biar kuat, namanya makanan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut nomor 6. Susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh disebut gizi seimbang. Nomor 7. Bahan baku kertas berasal dari kayu, pohon juga bisa ya. Bisa juga ditambah pohon dan air, sama seperti tadi pilihan ganda. Nomor 8, salah satu manfaat batu bara bagi manusia. Ada beberapa ya, salah satunya adalah sebagai bahan bakar. Nomor 9, salah satu cara pengambilan sumber daya alam dengan cara memperhatikan lingkungan adalah penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. 10, salah satu manfaat tanaman jahe adalah mengatasi batuk dan pilek. Mengobati sel-sel kanker juga bisa ya. Nomor 1, uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Apakah yang dimaksud dengan perubahan energi? Apa itu perubahan energi? Perubahan energi itu adalah perubahan dari satu jenis energi ke jenis energi lainnya ya. Contohnya itu energi listrik menjadi energi gerak, dan biasanya ini terdapat pada kipas angin. Nomor 2, berikan contoh perubahan energi dan jelaskan manfaat perubahan energi tersebut. Contohnya yang tadi Usani sebutkan, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Manfaatnya digunakan pada kipas angin sehingga bisa menyejukkan ruangan ya. Nomor 3, jelaskan pentingnya kewajiban menghemat listrik. Wajib nggak sih menghemat listrik? Ya wajib. Kenapa? Pentingnya apa? Karena apabila kita bisa menghemat listrik, kita dapat mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global bagi bumi. Dan tentunya ya yang paling penting juga ini mengurangi biaya tagihan listrik ya. Kalau kita penggunaannya sedikit, berarti tagihannya juga sedikit. Oke, kita lanjut nomor 4. Jelaskan teks petunjuk penggunaan peralatan yang berhubungan dengan listrik agar tidak tersetrum. Jadi pada saat kita menggunakan peralatan elektronik biar tidak mudah tersetrum, bagaimana seharusnya? Nih, salah satunya adalah saat akan mencolokkan steker ke stop kontak, pegang kepala stekernya, jangan dipegang kabelnya, yang dipegang kepalanya ya. Kemudian bisa juga hindari peralatan listrik jika tubuh sedang basah. Kalau tangannya kita basah, jangan pegang-pegang alat listrik ya, alat-alat elektronik. Apalagi kita mau nyolokin steker ke stop kontaknya, jangan, dikeringkan dulu. Dan
minta bantuan orang tua saat akan menggunakan alat elektronik. Kalau kalian kurang berani, tidak terbiasa, dan takutnya kalian teledor, lebih baik minta bantuan orang tua atau kakak ya untuk membantu menyalakannya. Nomor 5. Dari manakah batu bara berasal dan apa manfaatnya bagi manusia? Batu bara itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terpendam di rawa gambut dan mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai bagian dalam tanah selama jutaan tahun. Apa manfaatnya? Banyak ya manfaatnya, ada beberapa. Salah satunya manfaatnya adalah untuk bahan bakar ya, karena ini dipakai nanti untuk bahan bakar untuk memasak ya. Bisa juga bahan bakar untuk membuat bahan bakar lainnya. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari materi soal di subtema 2 tematik. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.